warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Magfiroh, NIM 1912642. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak. Nah, di tahap perkembangan kognitif anak ini menjadi salah satu fokus perhatian para orang tua terhadap buah hatinya atau kepada anaknya. Perkembangan kognitif anak ini berfokus pada kemampuan anak untuk memahami sesuatu yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sini ada tahap perkembangan Piaget. Nah, yang pertama ada tahap sensori motor, itu usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap perkembangan kognitif ini, kemampuan anak itu sangat terbatas. Namun, anak bisa belajar dengan sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Misalnya, si anak memperhatikan benda atau objek dalam waktu yang cukup lama. Kedua, ada tahap perkembangan kognitif anak praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Nah, di tahap kedua ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya. Nah, di tahap perkembangan kognitif ini juga, anak akan mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya, anak akan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Contohnya, anak akan mengumpulkan semua mainan berwarna biru ataupun merah. Yang ketiga, ada tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Di tahap perkembangan ini, anak sudah mulai memahami sebab akibat secara rasional dan sistematis, dan sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang, dan akan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Terakhir, ada tahap operasional formal, yaitu usia mulai 11 tahun. Nah, di tahap ini, anak memasuki usia pra-remaja. Anak sudah mulai memiliki kemampuan logikanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Di tahap ini juga, anak sudah mulai bisa merencanakan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desti Rohmadanika, NIM 1912661 dari PIAUD 4D. Saya di sini akan menjelaskan manfaat strategi pengembangan kognitif anak usia dini. Ada beberapa manfaat dari strategi pembelajaran kognitif anak usia dini. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori. Jadi, kegiatan pembelajaran ekspositori adalah guru memberikan materi kepada anak muridnya. Guru berperan aktif untuk mengajarkan anak muridnya agar paham terhadap materi yang disampaikan. Nah, pembelajaran ekspositor itu bisa berupa ceramah, kerja kelompok, tanya jawab, diskusi kelas, dan lain-lain. Manfaat dari pembelajaran ekspositori itu, yang pertama, guru dapat mengkontrol perkembangan belajar anak usia dini. Nah, jadi guru dapat tahu gitu tuh perkembangan setiap anak. Oh iya, misalkan anak yang A udah dia aktif tapi bacanya kurang gitu. Yang B dia pendiam tapi dia sebenarnya pinter gitu tuh, pinter dalam calistumnya dan lain-lain. Yang kedua juga dari waktu yang singkat, kan karena di TK itu cuman 2 jam. Jadi dengan menggunakan pembelajaran ekspositori, guru dapat memberikan materi pembelajaran kepada semua anak muridnya. Nah, yang ketiga itu anak murid dapat mendengarkan, melihat dan mengobservasi apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh gurunya gitu tuh. Jadi pembelajaran ekspositori ketika misalnya contohnya ketika di TK guru bertanya tema hari ini adalah tentang profesi. Nah, anak-anak profesi yang menanam padi namanya, ayo apa namanya? Ya, betul, petani. Petani menanam padi di sawah. Nah, misal temanya itu tentang kendaraan. Anak-anak yang mengendarai kereta api namanya, ayo coba Gilang, apa namanya? Saya Bu, masinis. Iya, betul. Kereta biasanya berhenti di mana? Di stasiun Bu, ya betul. Nah, begitu. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran ekspositori. Yang kedua itu strategi pembelajaran inquiry. Inquiry itu mencari dan menemukan. Maksud dari strategi pembelajaran inquiry itu adalah anak murid mencari materi, mencari permasalahan, mencari materi dan permasalahan sendiri. Sedangkan guru sebagai fasilitator. Contohnya, ketika anak sedang istirahat, anak ini susah untuk membuka botol minumnya. Nah, ketika itu guru melihat ketika anak kesusahan. Nah,
guru tidak langsung gitu tuh, tidak langsung untuk membantu membuka tutup botol ini, tapi guru memperhatikan dulu gitu tuh, sampai anak ketika sudah tidak bisa, anak ini pasti kan akan lari ke gurunya, ibu tolong bukain tutup botol ini bu. Nah nanti guru mengarahkan, coba diputar dulu tutup botolnya. Nah misalkan diputar, nah misalkan bisa. Nah itu tuh untuk melatih kognitif anak, untuk apa ya, melatih perkembangan kognitif anak juga gitu tuh. Anak dapat berpikir bagaimana caranya untuk membuka tutup botol. Dan selanjutnya itu pembelajaran heuristik. Pembelajaran heuristik itu artinya saya menemukan. Jadi anak dituntut untuk lebih berpikir tentang intelektualnya gitu tuh. Nah, misalnya contohnya di suatu TK anak disuruh mengelompokkan antara balok yang kuning, yang hijau, dan juga yang merah. Di situ baloknya ada yang balok besar, kecil, dan juga sedang. Nah, anak-anak dikasih kebebasan untuk menyusun balok-balok itu. Nah, ada anak yang misalkan anak A. A ini dia mengelompokkan balok besar berwarna kuning dulu, baru balok berwarna merah sedang, dan juga balok berwarna hijau kecil. Ada juga nih yang anak yang B, dia lebih suka mengelompokkan warna kuning dulu, karena kuning itu menurut dia bagus warnanya. Jadi kuning, hijau, dan juga merah. Nah, yang C lebih suka mengelompokkan dari ukurannya gitu tuh, daripada warnanya. Jadi itu melatih intelektual anak, dan setiap anak itu juga berbeda-beda gitu tuh. Tidak semua anak tertarik dengan balok ini gitu nih. Ada juga anak yang lebih tertarik dengan bentuknya, atau anak yang tertarik dengan warnanya, atau juga ada anak yang berpikir kenapa gitu tuh. Kenapa yang berwarna merah ini bentuknya bulat gitu, sedangkan yang berwarna hijau ini berbentuknya kotak gitu tuh. Ada juga. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap anak itu pintar, tidak ada anak yang bodoh. Nah, tetapi bakat anak itu berbeda-beda, dan perkembangan heuristik ini untuk mengetahui gitu tuh minat dan bakat anak itu di mana gitu tuh. Ya, selanjutnya itu strategi pembelajaran relektif. Relektif itu artinya pembelajaran dari pengalaman mereka sendiri. Jadi misalkan guru bertanya, anak-anak ketika liburan kalian kemana aja? Nah pasti nanti ada tuh anak, ibu aku tadi liburan ke puncak, ke pantai, dan ke lain-lain. Nah nanti guru juga akan mancing anak lagi, di pantai ada apa aja? Ada yang tahu di pantai ada apa aja? Nah nanti pasti anak-anak akan bilang, ada pasir bu, ada air bu, ada ikan bu, ada perahu bu, dan lain-lain. Nah nanti guru bertanya lagi, boleh kamu Ana, ayo sini maju, ceritain pengalaman liburan kamu ya. Nanti pasti ketika anak ditunjuk seperti itu, mereka akan sangat antusias untuk bercerita gitu tuh, untuk bercerita tentang pengalamannya. Sedangkan temannya yang mendengarkan akan berpikir, akan menganalisa apa yang mereka temui ketika liburan di tempat yang baik itu sama ataupun yang berbeda. Nah itu pun akan mengembangkan kognitif anak untuk berpikir lebih dalam lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfiani HR. Kakak ingin menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran kognitif dan jenis-jenisnya. Guru adalah sebagai moderator pertama di dalam kelas, di mana semua guru yang mengatur anak. Guru sangatlah berperan penting. Strategi guru sangatlah berperan penting untuk membimbing anak pada saat pembelajaran berlangsung. Berhasil atau tidaknya tergantung dari bagaimana strategi guru yang dilakukan atau diterapkan oleh guru kepada anak. Sedangkan tugas guru adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah, yang mana seorang guru bisa melatih anak didiknya bisa menjadi anak yang cerdas, yang pintar, dan menjadi kebanggaan orang tua dan orang lain. Maka dari itu, seorang guru harus banyak memiliki strategi untuk menghadapi masalah-masalah pada anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Strategi merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu keuntungan atau keberhasilan. Demikian juga strategi sebagai sesuatu garis besar haluan yang bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan kognitif merupakan suatu proses pola
pola berpikir anak yang seperti kemampuan individu anak untuk menilai dan menghubungkan juga mempertimbangkan suatu kejadian pada anak. Potensi kognitif ditentukan pada saat konsepsi atau perubahan, namun terwujud atau tidaknya suatu potensi kognitif tergantung dari lingkungan dan kesempatan yang diberikan. Ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan makhluk yang aktif. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki beberapa karakteristik sebagai berikutnya. Anak memilih bahan-bahan dan memusatkan apa yang akan dikerjakan. Terus anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya, seperti penglihatan, gitu, meraba. Terus ada juga anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek tersebut. Ini ada strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain juga merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak yang di dalamnya terkandung beberapa macam fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, efektif, dan sosial. Dengan bermain akan mengalami suatu proses yang mengantarkan pada pengembangan kemampuan yang lebih manusiawi. Sebagai berikutnya contohnya, dengan bermain si anak itu akan menarik perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek yang penting dalam membangun sesuatu, seperti mengulas bentuk-bentuk geometri yang dibentuk anak dan sebagainya. Adapun yang ketiga itu pembelajaran melalui bercerita. Pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditempuh dengan strategi pembelajaran melalui bercerita, seperti mengidentifikasi manfaat cerita bagi anak, seperti contohnya bagi anak mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan gitu, karena dia sambil merasakan lingkungan tersebut. Guru juga dapat memanfaatkan kegiatan bercerita ini untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak tersebut. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan agama. Adapun yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Dalam strategi bernyanyi memiliki banyak manfaat ya. Bernyanyi bersifat menyenangkan untuk mengatasi kecemasan, untuk mengekspresikan perasaan, membantu daya ingat anak juga, dan membantu membangun rasa percaya diri pada anak. Adapun yang kelima yaitu strategi pembelajaran terpadu. Anak adalah makhluk seutuhnya yang memiliki berbagai aspek kemampuan yang semuanya perlu dikembangkan. Berbagai kemampuan yang dimiliki oleh anak dapat berkembang jika ada stimulasi untuk hal tersebut. Dengan pembelajaran terpadu, pembelajaran yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan gitu ya. Berbagai kemampuan anak yang ada pada anak yang diharapkan oleh orang tua ini dapat berkembang secara optimal. Karakteristik pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan melalui kegiatan pengalaman secara langsung, dan yang kedua yaitu sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya, dan yang keempat yaitu menggunakan bermain sebagai wahana belajar. Yang terakhir yaitu menghargai perbedaan individu, jadi harus menghargai satu sama lain. Yang terakhir yaitu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar psikologi Amerika ya. Jadi kecerdasan majemuk itu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Jadi berbeda-beda. Kecerdasan itu bukan berarti dia yang pintar matematika, jadi dia yang pintar gimana ya? Yang nggak bisa matematika dia disebut bodoh, bukan berarti gitu. Jadi macam-macam ya kecerdasan tuh. Di sini juga ada kecerdasan linguistik verbal, adalah ditunjukkan dengan kepekaan bunyi, struktur, makna fungsi kata. Jadi dia tuh paham gitu dalam bahasa tersebut. Ada juga kecerdasan interpersonal, adalah ditandai dengan kemampuan merespon dan mencerna secara tepat suasana hatinya gitu ya. Jadi seolah-olah dia bisa tahu gitu dari mimik muka tersebut. Di sini ada tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai umur 2 tahun. Bayi ini membangun intelektualitas atau pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan yang mendapatkan pemahaman akan objek permanen. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak memahami realitas di lingkungannya pada umur ini nih 2 sampai 7 tahun ini dengan menggunakan fungsi simbolis atau simbol-simbol atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya itu adalah animisme. Ada juga di sini tahap
operasional konkret dari umur 7 sampai 12 tahun. Anak itu sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasionalnya itu, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini, dalam tahap ini. Ada juga di sini yaitu tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangan anak atau perkembangannya adalah hipotis, abstrak, deduktif, dan induktif serta